Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Azhara, NIM 205231183 dari kelas BPS 4I. Di sini saya akan membuat video mengenai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter guna untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi makro dosen pengampu Ibu Rizky Nur Ayu Ningtyas Putri, SEMI. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Langsung saja pengertian dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mempengaruhi sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran pada APBN. Semua kebijakan yang berkaitan dengan APBN digolongkan sebagai kebijakan fiskal, misalnya kebijakan bidang perpajakan, hutang luar negeri maupun peningkatan pengeluaran pemerintah. Menurut Haryati, kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan perekonomian suatu negara ke arah yang lebih baik atau sesuai dengan yang diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal sendiri terdiri dari perubahan pengeluaran pemerintah atau perpajakan dengan tujuan untuk mempengaruhi besar serta susunan permintaan agregat. Indikator yang biasa dipakai oleh budget defisit yakni selisih antara pengeluaran pemerintah dan juga pembayaran transfer dengan penerimaan terutama dari pajak. Berikutnya yaitu mengenai tujuan kebijakan fiskal, yaitu yang pertama guna untuk meningkatkan laju investasi. Kebijakan fiskal ini bertujuan meningkatkan dan memacu laju investasi di sektor swasta dan sektor negara. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat dipergunakan untuk mendorong dan menghambat bentuk investasi tertentu. Dalam rangka itu, pemerintah harus menerapkan kebijakan investasi berencana di sektor publik. Namun pada kenyataannya di beberapa negara berkembang dan tertinggal terjadi suatu problem, yaitu di mana langkanya tabungan sukarela, tingkat konsumsi yang tinggi, dan terjadi investasi di jalur yang tidak produktif dari masyarakat di negara tersebut. Yang kedua yaitu untuk mendorong investasi optimal secara sosial. Nah, investasi jenis ini memerlukan dana yang besar dan cepat yang menjadi tanggungan negara secara serentak berupaya memacu laju pembentukan modal. Nantinya investasi optimal secara sosial bermanfaat dalam pembentukan pasar yang lebih luas, peningkatan produktivitas, dan pengurangan biaya produksi. Nah, untuk tujuan kebijakan fiskal berikutnya yaitu untuk meningkatkan kesempatan kerja. Untuk merealisasikan tujuan ini, kebijakan fiskal berperan dalam hal pengelolaan pengeluaran seperti dengan membentuk anggaran belanja untuk mendirikan perusahaan negara dan mendorong perusahaan swasta melalui pemberian subsidi, keringanan, dan lain-lainnya. Sehingga dari pengupayaan langkah ini tercipta tambahan lapangan pekerjaan. Tujuan yang keempat yaitu untuk menanggulangi inflasi. Kebijakan fiskal ini bertujuan untuk menanggulangi inflasi, salah satunya adalah dengan cara penetapan pajak langsung progresif yang dilengkapi dengan pajak komoditi, karena pajak seperti ini cenderung menyedot sebagian besar tambahan pendapatan uang yang tercipta dalam proses inflasi. Selanjutnya yaitu fungsi utama kebijakan fiskal. Ada 3 fungsi utama, yaitu yang pertama fungsi alokasi. Fungsi alokasi yaitu untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga kebutuhan masyarakat berupa public goods seperti jalan, jembatan, pendidikan, dan tempat ibadah dapat terpenuhi secara layak dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Fungsi yang kedua yaitu fungsi distribusi, yaitu fungsi yang mempunyai tujuan agar pembagian pendapatan nasional dapat lebih merata untuk semua kalangan dan tingkat kehidupan. Fungsi yang ketiga adalah fungsi stabilisasi agar terpeliharanya keseimbangan ekonomi, terutama berupaya kesempatan kerja yang tinggi. Tingkat harga umum yang relatif stabil. Nah, ini ada contoh kasus dari kebijakan fiskal, yaitu pengaruh pajak pada konsumsi dan tabungan. Nah, itu bisa dilihat. Kita mengetahui data fungsi konsumsi masyarakat adalah J sama dengan 40 miliar plus 0,75 ZD, di mana ZD sama dengan Z
kurangi TX plus TR. Dan pemerintah menetapkan pajak sebesar 30 miliar. Nah, ditanya, hitunglah besarnya konsumsi dan tabungan sebelum adanya pajak apabila pendapatan 120 miliar. Nah, di situ jawabannya besarnya C dan S. Apabila tanpa pajak pengeluaran konsumsi yaitu C sama dengan 40 plus 0,75 ZD, C sama dengan 40 ditambah 0,75, di mana ZD sama dengan 120 dikurangi 0 ditambah 0. Kemudian C sama dengan 40 tambah 90 yang hasilnya C sama dengan 130 miliar. Jadi pengeluaran konsumsi sebelum adanya pajak adalah sebesar 130 miliar. Kemudian besarnya tabungan yaitu bisa dilihat di situ, yaitu S sama dengan ZD min C, di mana S 120 dikurangi 0 ditambah 0 dikurangi 130. S sama dengan 120 dikurangi 130 dan ketemu hasilnya yaitu S sama dengan min 10. Jadi pengeluaran tabungan sebelum adanya pajak adalah sebesar min 10 miliar rupiah. Selanjutnya ada jenis-jenis kebijakan fiskal berdasarkan teori, yaitu yang pertama ada kebijakan anggaran pembiayaan fungsional, 2 kebijakan pengelolaan anggaran, 3 kebijakan stabilisasi anggaran otomatis. Selanjutnya pengertian kebijakan moneter. Secara umum, kebijakan moneter adalah proses yang dilakukan oleh otoritas moneter atau biasa disebut bank sentral suatu negara dalam mengontrol atau mengendalikan jumlah uang beredar atau JUB melalui pendekatan kuantitas dan atau pendekatan tingkat suku bunga yang bertujuan untuk mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sudah termasuk di dalamnya yaitu stabilitas harga dan tingkat pengangguran yang rendah. Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah. Nah, selanjutnya tujuan kebijakan moneter. BI sebagai bank sentral di Indonesia dalam operasi kebijakan moneternya bisa menggunakan pendekatan kuantitas atau pendekatan suku bunga atau harga. Pilihan mengenai pendekatan apa yang akan digunakan sangat tergantung pada efektivitas di antara kedua pendekatan tersebut dan sifat dari tujuan akhir kebijakan moneter, apakah bertujuan jamak atau tunggal. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis kebijakan moneter. Ada 2 jenis kebijakan moneter, yaitu yang pertama ada kebijakan moneter ekspansif, yaitu suatu kejadian dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat, permintaan masyarakat. Kebijakan ini diterapkan pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Jenis yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif, yaitu kebijakan yang dilakukan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Nah, selanjutnya ada instrumen kebijakan moneter kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, instrumen kuantitatif ada 3, yaitu operasi pasar terbuka, kedua suku bunga diskonto, dan tingkat cadangan wajib. Instrumen kualitatif yaitu ada kredit selektif dan bujukan moral. Nah, itu tadi sedikit pemaparan materi mengenai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga dapat dipahami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.